Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ramadan Cahya Nugraha di channel Soal Sulit. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kita sudah sampai di volume ke-8. Di sini kakak sudah menyiapkan soal lanjutannya. Ada 5 soal. Nah, ada juga yang masih mirip sama soal yang volume-volume sebelumnya. Ada perkalian dari trigono. Terus juga ada di sini penjumlahan dari trigono tapi sudutnya tidak istimewa, dan di sini ada juga yang seolah-olah disuruh nyari sudutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, coba kita bahas dari soal nomor 1. Oke, di lanjutannya kemarin kita ada soal di nomor 36 ya. Ada cos pi per 5 dikali cos 2 pi per 5 dikalikan cos 4 pi per 5 cos 8 pi per 5. Nah, ini bisa memanfaatkan rumus yang pertemuan sebelumnya, yaitu yang volume ke-7. Jadi kita bisa mengingat kembali ada teori jika kita punya sin 2A. Jadi kita ada sinus 2A. Dia akan senilai dengan 2 sin A cos A. 2 sin A cos A. Nah, ini ide bisa kita manfaatkan selama soal tersebut adalah cos, tapi sudutnya itu kelipatan 2. Nah, kita bisa manfaatin ini. Nah, lalu dibiasakan sudut yang terbesar kita selalu letakkan di depan. Berarti akan ada cos 8 pi per 5. Jadi di sini ada 8 pi per 5. Ada cos 4 pi per 5 dan seterusnya. Jadi sudut yang paling kecil teman-teman letakkan di belakang. Jadi ini nanti kita tinggal ganti aja. 4 pi per 5, 2 pi per 5, sampai pi per 5. Nah, jadi kita tidak begitu mempedulikan sebetulnya pi per 5 itu berapa, walaupun sebetulnya bisa kita hitung ya. Pi itu adalah 180 derajat. Nah, di sini tinggal teman-teman kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 2 sinus sudut terkecilnya, yaitu pi per 5. Begitu. Jadi tinggal teman-teman kaliin aja dengan sekawannya dari cos pi per 5, yaitu 2 sin per 5. Pi per 5. Sehingga dia akan cocok dengan rumus kita tadi. 2 sin A cos A. Jadi ada 2 sin A cos A. Syaratnya apa? Sudutnya harus sama. Nah, ini akan kita ulang kembali sampai beberapa kali, teman-teman. Jadi nanti kita kaliin 2 terus gitu. Lalu di sini kita tulis kembali ada cos 8 pi per 5. Jadi ada 8 pi per 5, ada cos 4 pi per 5. Nah, ini tinggal diganti aja 4 per 5. Lalu dikali lagi, nanti ada cos 2 pi per 5. Nah, ini 2 sin cos, dia akan menjadi sin 2 kali sudutnya. Jadi sin 2 pi per 5. Nah, gini. Jadi 2 sin pi per 5, cos pi per 5 jadi sin 2 pi per 5. Nah, sayangnya untuk penyebutnya muncul 2 sin pi per 5. Berarti kita tinggal tulis 2 sin pi per 5. Begitu. Nah, supaya sama dengan rumus kita tadi 2 sin cos. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ada sin 2 per 5, sin 2 per 5. Nah, berarti kan dia sudah sama dengan rumus 2 sin A cos A. Jadi tinggal teman-teman kalikan aja atas bawah dengan 2. Nah, ini 2, begitu. Sehingga akan muncul lagi seperti ini. Seperti ini. Akan tetapi untuk yang 2 sin cos yang sudutnya sama-sama 2 pi per 5 tersebut,
dia akan berubah menjadi sinus 4pi per 5. Nah, jadi sesuai rumusnya ini tadi. 2 sin A cos A. A-nya itu bisa sembarang, teman-teman. Begitu. Nah, cuma yang bawah jadinya 2 kali 2, hasilnya adalah 4 gitu. Oke, agak kita geser ke tengah sedikit. Nah, begitu. Nah, lalu dari ini kita kalikan 2 lagi, teman-teman. Jadi dia berulang terus. Nah, dari step ini kita kali 2 kembali sampai paling sederhana. Jadi kenapa kok dikalikan dengan 2 terus? Karena rumusnya tadi adalah 2 sin A cos A. Nah, jadi ini akan berulang kembali seperti itu. Gini. Nah, cuma si 2 sin 4pi per 5 cos 4pi per 5 dia akan berubah menjadi sin 2 kali sudutnya. Nah, ini jadi 8 begitu. Nah, cuma yang bawah 4 kali 2 di sini adalah 8 gitu. Nah, gitu ya. Lalu atas bawah tetap teman-teman kalikan dengan 2. Kenapa? Karena muncul lagi 2 sin cos kembali. Nah, dilanjutkanlah kembali. Berarti bisa kita tulis jadi apa? 2 sin cos dengan sudut yang sama berarti sin 2 kali sudutnya. Berapa? 16pi per 5. 8 kali 2 itu 16 sin pi per 5. Begitu. Nah, dari step ini udah teman-teman nggak perlu mengalihkan 2 lagi karena sudah nggak ada pasangan ya kan. Nah, lalu bisa teman-teman ubah soal tersebut. Nah, sin 16pi per 5 ini berubah menjadi apa begitu. Berarti dia akan menjadi sinus berapa? Kurung. Nah, 16 per 5 itu kan 3/5. Jadi 3pi yang kelebihan pi per 5. Nah, perlu kita ingat bahwa kita bisa ingat. Nah, pi itu kan 180 derajat. Tapi kalau 2pi itu akan setara dengan 360 derajat. Nah, 360 derajat itu kan satu putaran. Dia akan kembali lagi menjadi 0. Padahal 3pi itu pasti penjumlahan antara 2pi tambah pi. Nah, berarti 3pi itu adalah 2pi plus pi. Padahal pi-nya tadi kan 180 kali 2 360. 360 setara dengan 0. Berarti sama aja ngomong 0 tambah pi. Sehingga dia jadi pi. Begitu. Jadi bukan karena angka 3-nya hilang terus jadi angka 1. Begitu tidak. Nah, jadi 3pi setara dengan pi. Karena dia 1,5 kali muter gitu. Nah, padahal apapun trigono, jika memanfaatkan konversi 180 derajat, dia akan tetap, karena pi tadi 180 ya, berarti dia akan jadi sin pi per 5. Sayangnya, 180 plus itu ada di kuadran 2, teman-teman. Dia ada di kuadran 3. Jadi 180 min ada di kuadran 2, tapi kalau 180 plus ada di kuadran 3. Itu rumahnya tan, sehingga di sini wajib minus begitu. Itu konversinya. Sehingga sin pi per 5-nya bisa teman-teman coret. Kesimpulan jawabannya adalah minus 1/16 begitu. Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk soal kita adalah yang A. Begitu. Oke ya. Jadi kita sudah mengerjakan soal berjenis seperti ini. Ternyata kita bisa kalikan dengan sebut aja pasangannya selama cirinya adalah soal tersebut adalah cos yang sudutnya itu berkelipatan 2. Jadi bisa seperti ini. Padahal apakah ada cara yang lain ya? Sebetulnya banyak sekali cara untuk menyelesaikan soal ini. Mungkin ini salah satu yang pendek.
Walaupun sebetulnya kelihatan agak panjang ya. Oke. Karena soalnya sendiri pi per 5 itu angkanya tidak istimewa. Begitu teman-teman. Oke ya, kita masuk lagi ke soal nomor selanjutnya. Oke. Di sini ada soal nomor 37 ya. Ada akar 3 kosek 20 dikurangin sekan 20. Nah, bukan angka yang istimewa. Bukan angka yang bagus untuk kita hafalin gitu. Nah, terus pertanyaannya bagaimana cara menyelesaikannya? Langkah pertama adalah si soal ini coba kita ubah sesuai yang ada di opsi. Di situ butuhnya sin ya kelihatannya. Nah, karena di situ butuhnya adalah sin, coba CSC itu kosek. Nah, dia adalah akar 3 kosek itu adalah sepersin. Nah, dibagi sin 20 gitu. Minus sek itu artinya seperkos. Jadinya seperkos 20 begitu. Nah, lalu coba kita samakan penyebut. Nah, jadi seolah-olah soal ini kan wah gimana cara mengerjakannya? Kan dia angkanya 20 derajat. Siapa yang tahu gitu. Apakah kita harus ngafalin tabel trigono? Tidak. Dengan rumus sudut rangkap tadi kita bisa menyelesaikannya, yaitu akar 3, kita sistemnya tinggal kali silang, cos 20 dikurangi 1 kali sinus 20 per, disitu udah jelas ada sinus 20 cos 20. Nah, begitu teman-teman. Lalu, karena di sini sudah jelas ada sin cos yang sudutnya sama, berarti langkahnya adalah pembilang dan penyebut teman-teman kalikan dengan 2. Biar apa? Idenya biar muncul 2 sin cos kembali. Berarti soal kita jadi apa? Berarti yang atas 2 akar 3 cos 20 dikurangi 2 sinus 20. Nah, tinggal dibagi 2 sin cos. Nah, tadi kan rumusnya sin 2A. Sin 2A berarti sin 2 kali sudutnya. Berarti 2 kali 20 tentu 40. Nah, inilah selanjutnya step yang agak beride ya. Bagaimana caranya? Kita akan mencoba membuat rumus yaitu sin cos kosin. Dengan cara untuk pembilangnya ini kan sebetulnya sama-sama kelipatan 2. Jadi 2-nya akan kakak keluarkan. Tapi, ada tapinya. Kalau kita disuruh menghitung sin ataupun cos yang nilainya 2 akar 3 kan sulit. Tapi kalau setengah akar 3 kita tahu. Nah, terus gimana caranya? Kita keluarkan angka 4-nya. Ya, 4-nya keluar. Nah, 4 kali berapa supaya menjadi 2 akar 3? Tentu setengah akar 3. Dan kenapa kita harus memunculkan setengah akar 3? Karena sin atau cos yang nilainya setengah akar 3 kan cukup mudah untuk dicari. Gitu kan? Nah, lalu di sini ada cos 20 minus. Nah, 4 kali berapa jadi 2? Tentu setengah. Sin 20. Nah, yang bawah nggak perlu. Karena di sini perkalian, jadi yang kita keluarkan hanyalah angka 4 dari pembilangnya. Nah, akhirnya kita sudah sampai step ini. Lalu, teman-teman bisa mengingat kembali rumus dari penjumlahan pengurangan sudut. Nah, jadi kita lanjutin dulu ya. Setengah akar 3 itu kan bisa pakai cos ataupun sin sebetulnya. Nah, di sini kakak pilih rumusnya yang sin cos kosin. Jadi sin berapa yang nilainya setengah akar 3 itu adalah 60 derajat. Ada cos 20 derajat minus, nah harus sin cos, kosin. Cos yang nilainya setengah adalah 60 derajat. Baru sin 20 derajat. Pernya tetap sama yaitu sinus 40. Begitu. Ya. Nah, jika sudah kita bisa mengingat lagi teori.
ada rumus dari sin A plus B misalkan. Nah, di sini rumusnya ada 2 sebetulnya. Dia akan menjadi sin cos kosin. Sin cos plus kosin. Nah, cuma apabila di sini minus, nah di sini ikut minus gitu. Itu rumus yang bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, bisa dilihat dengan jelas ada sin cos min kosin. Nah, sama kan? Tapi dia minus. Terus apa yang harus dilakukan? Dia akan menjadi sin alfa, A kurangi B. Berarti sama aja ngomong 60 kurangin 20. Pernya adalah sinus berapa? 40. Begitu. Kurung tutup. Ya. Nah, dari sini ternyata, 60 kurangi 20 adalah sinus 40. Sehingga bisa dicoret. Terus akhirnya, jawaban akhirnya adalah 4. Begitu. Sehingga untuk soal tersebut ternyata jawabannya bukan D ataupun E yang juga sama-sama sin, ternyata dia jadi angka. Jawabannya adalah 4. Begitu. Oke, jadi walaupun soalnya ini bukanlah suatu angka-angka yang bagus, tapi teman-teman tetap bisa menyelesaikannya dengan mudah. Yaitu memanfaatkan bisa sudut rangkap sama penjumlahan pengurangan sudut. Jadi untuk pembahasan-pembahasan ini nanti, untuk rumus-rumusnya akan kita coba ingat sampai teman-teman bisa hafal dan bisa mengerjakan sendiri tentunya. Oke, seperti itu. Kita bisa lanjut lagi untuk soal yang ketiga, yaitu lebih tepatnya soal nomor 38. Nah, ini adalah soal yang lumayan tricky, karena agak sulit ya jika sin 2A plus 3B nilainya sepertiga, kita memaksakan untuk mendapatkan nilai 2A plus 3B-nya itu berapa. Itu agak sulit, agak susah banget gitu. Terutama yang ini juga sama, 2A min 3B nilainya adalah 2 akar 2 per 3. Berapa sudutnya? Dan di sini malah dia tanya sin 4A gitu. Jadi seolah-olah ya kayak nggak mungkin dong ini bisa dicari gitu kan ya. Nah, padahal untuk triknya cukup sederhana. Bisa teman-teman misalkan saja. Katakanlah 2A ditambah 3B itu sebutlah dia X. Dan 2A dikurangin 3B itu sama dengan Y. Nah, tujuannya adalah untuk menyederhanakan penulisan. Sehingga kita punya sin X nilainya adalah sepertiga dan cos Y nilainya adalah 2 akar 2 per 3. Di sini ada 2 akar 2 per 3. Nah, langkah selanjutnya apa? Setiap kita mempunyai suatu trigonometri, entah sin, cos, tan, sek, kosek, kotan, pengerjaannya ya silahkan buat segitiga siku-siku, karena nggak mungkin secara gamblang kita bisa tahu berapa nilai sudutnya. Itu susah nyari sudutnya. Nah, dengan bantuan segitiga ini akan mempermudah teman-teman mengetahui berapa perbandingannya saja. Jadi sudutnya di sini ada X, di sini ada Y, sin demi. Nah, ini juga sama cos sami. Nah, di sini yang dipakai selalu triple Pythagoras sebetulnya teman-teman. Cuma kalau mungkin kita nggak hafal semua triple Pythagoras pun, apakah bisa menjawabnya? Tetap bisa. Caranya, kuadratin aja sisi miring, berarti 9. Kuadratin aja sisi yang depan, 1. Berarti 9 dikurangi 1 adalah 8. Lalu tinggal teman-teman akar aja. Nah, padahal 8 itu kan 4 kali 2. Akar 4 itu 2. Ya toh? Kan 4 kali 2. Akar 4 itu 2, sisanya akar 2 gitu. Sehingga sama saja. Ini pun juga sama. Ada sisi miring, ada sisi sampingnya. Kuadratin 9, kuadratin 8. 9 kurangi 8, 1. Berarti ketemunya adalah akar 1. Ya, sama aja dong, 1 gitu.
Nah, dari step ini teman-teman bisa tinggal mencari nilai yang diminta. Nah, yang diminta apa? Di sini karena yang dikasih tahu adalah sin, coba teman-teman cari kosinusnya. Karena di sini nggak ada yang menyebutkan tangen kan? Jadi cari dulu si kosinusnya. Nah, cos rumusnya adalah sami. Berarti 2 akar 2 dibagi 3. Dengan cara yang sama, karena cosnya sudah tahu, kita cari sinusnya. Sinus siapa? Tentu sinus Y. Demi, berarti 1/3. Dah. Jika ini sudah selesai, sekarang kita tinggal memanfaatkan pemisalan yang sudah kita punya tadi. Nah, cara mengetahuinya adalah, di sini kan mintanya kan sin 4A. Nah, bagaimana caranya supaya 4A ini menjadi X sama Y? Berarti kan sama aja ngomong 2A plus 3B diapain dengan 2A min 3B supaya muncul XY. Dan lebih tepatnya apa tadi? 4A. Berarti cukup jelas toh kalau 2A plus 3B ditambah 2A min 3B kan jadi 4A. Berarti itulah idenya. Jadi sinus 4A bisa teman-teman ubah menjadi 2A plus 3B plus 2A minus 3B. Nah, berarti di sini sama aja bilang sin. Nah, tadi kan 2A plus 3B-nya adalah X, 2A min 3B-nya adalah Y. Dah, ternyata dia hanyalah sin X plus Y. Dan sin cos-cos-nya kita sudah tahu semua. Sehingga tinggal kita substitusikan ke rumusnya. Jadi kalau sin A plus B, rumusnya adalah sin A cos B plus cos A sin B. Begitu. Nah, dengan angka yang sudah kita punya tadi, teman-teman tinggal substitusikan aja. Contoh sin X sudah tahu, 1/3. Cos Y tadi juga sudah tahu, 2 akar 2/3. Jadi kita tinggal substitusikan tanpa mempedulikan sebetulnya berapa sih angkanya, itu nggak peduli ya. Cos X-nya adalah 2 akar 2/3. Lalu sinus Y-nya tadi adalah 1/3. Nah, sehingga untuk yang bawah ini kan 1/9 ya. Jadi 2/9 ditambah 2/9. Jadi jawabannya adalah 4/9 akar 2. Nah, itulah jawaban dari soal kita. Jadi walaupun kita nggak tahu sebetulnya sin 2A plus 3B itu berapa, A-nya berapa, B-nya berapa, kita nggak memperdulikan itu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, jadi dari soal-soal yang kakak bahas ini, dia itu sebetulnya rumus yang dimanfaatkan itu sudah sesuai dengan yang diberitahukan sebetulnya. Dan kita nggak mungkin disuruh mencari, ayo berapa sudutnya, gitu nggak mungkin. Jadi kita belajar memanfaatkan rumus yang ada untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Begitu teman-teman. Oke, itu soal nomor 3 untuk hari ini, atau nomor 38 ya, dari maraton kita mengerjakan soal trigonometri. Oke, selanjutnya di soal nomor 39. Di sini kok ada pangkat 4. Gimana pangkat 4 itu? Apalagi sudutnya di sini berapa? 75. Wah, bagaimana tuh? Nah, kita punya beberapa teori. Yang pertama adalah ada identitas trigono sin kuadrat kalau ditambah cos kuadrat, dia itu nilainya adalah 1. Begitu. Yang kedua, kita juga punya selisih kuadrat. Nih. Jadi kuadrat selisih sama selisih kuadrat beda ya. Jadi selisih kuadrat itu rumusnya adalah A plus B dikalikan dengan A min B. Begitu. Nah, ini kalau dilanjutin lagi jadi pangkat 4, sebetulnya caranya sama teman-teman.
Nah, di sini kan A kuadrat itu A kali A. Berarti kalau A pangkat 4 itu A kuadrat kali A kuadrat. Berarti rumusnya jadi A kuadrat plus B kuadrat, A kuadrat minus B kuadrat. Begitu. Nah, lalu ada juga rumus dari cos 2X. Nah, ini untuk mengingat kembali. Cos 2X itu sebetulnya rumusnya ada 3, teman-teman. Yaitu cos kuadrat X minus sin kuadrat X. Bisa juga 2 cos kuadrat X minus 1. Bisa juga 1 minus 2 sin kuadrat X. Nah, rumus-rumus ini pertanyaannya adalah cara makainya itu gimana? Kapan memakainya? Teman-teman bisa lihat bentuknya. Dari soal yang kita punya saja, dia itu kan bentuknya cos pangkat 4 dikurangi sin pangkat 4. Jelas nanti pasti pakai ini. Tapi pasti muncul A kuadrat min B kuadrat. Berarti pasti muncul cos kuadrat min sin kuadrat nanti. Nah, kita pakai ini. Dan dia akan setara dengan cos 2X. Begitu cara ngafalinnya. Sehingga dengan rumus yang sudah kita review ini, insya Allah kita bisa menjawab soal tersebut. Yang pertama, ada pangkat 4. Apa tadi rumusnya? A pangkat 4 dikurangi B pangkat 4. Ini A kuadrat plus B kuadrat, A kuadrat min B kuadrat. Maka dia akan menjadi cos kuadrat 75 ditambah dengan sin kuadrat 75. Begitu. Nah, untuk yang belakang juga sama, cuma bedanya yang depan kan positif. Maka yang belakang adalah negatif gitu. Nah, enaknya lagi apa? Tadi kita juga sudah punya nih. Identitas trigono sin kuadrat tambah cos kuadrat 1. Apapun sudutnya. Asalkan sama ya, sama-sama X. Di sini X-nya ternyata adalah 75. Jadi cos kuadrat plus sin kuadrat, mau dibalik pun sin kuadrat tambah cos kuadrat nilainya adalah 1 gitu. Nah, terus yang belakang gimana? Ada cos kuadrat min sin kuadrat. Dia adalah cos 2X. Nah, ini juga sama nih. Maka dia akan menjadi cos 2 kali sudutnya. Gitu. Berarti soal kita kan sebetulnya tinggal cos 150 gitu. Nah, 150 derajat ini tinggal teman-teman konversikan saja. Berarti 180 kurangin 30. Nah, karena dia ada di kuadran 2 nih. Rumahnya siapa? Rumahnya sin. Nah, cos kalau pakai 180 atau 360 dia bakal tetap menjadi cos, tulis sudut yang paling belakang. Begitu. Sayangnya 180 min adalah sudut yang ada di kuadran 2. Dia adalah aturan yang ada di kuadran 2. Padahal kuadran 2 rumahnya siapa? Dia adalah rumahnya sin. Nah, cos kalau masuk rumahnya sin berarti dia wajib minus. Sehingga jawabannya minus cos 30. Berapa? Minus setengah akar 3. Begitu. Nah, sehingga jawaban dari soal kita ini tadi adalah minus setengah akar 3. Oh, berarti ada kekurangan nih ya. Nah, ini ada minusnya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Begitu. Oke ya, jadi minus setengah akar 3. Oke, seperti itu. Jadi, untuk cara penyelesaiannya, manfaatkan rumus ini. Jadi, semakin banyak teman-teman mendengarkan, menulis ulang, insya Allah nanti rumus ini akan hafal sendiri nih. Terutama untuk trigono ini. Oke, begitu. Nah, untuk soal kita terakhir hari ini, bagaimana cara menyelesaikan jika X-nya adalah 3 theta tambah sin theta. Terus Y-nya adalah cos 3 theta tambah cos theta. Maka tentukanlah nilai dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Pertanyaannya sudah jelas. Di sini adalah X kuadrat ditambahkan dengan Y kuadrat. Nah, jadi yang pertama, jelas kita harus mendapatkan apa? X kuadrat. Jadi memang sih ada rumusnya kemarin, sin plus sin 2 sin cos. Tapi
pertanyaannya bukan itu. Di sini teman-teman disuruh mencari X kuadrat. Berarti tolong kuadratin kedua ruasnya, itu yang diminta. Sehingga X kuadrat adalah sin kuadrat 3 theta plus sin kuadrat theta plus 2 sin cos. Nah, ini yang sering lupa. Jadi bukan hanya yang depan sama belakang dikuadratin saja, enggak. Dia masih ada 2AB, berarti 2 kali A sama B-nya. Begitu. Nah, dengan cara yang sama, teman-teman juga punya Y yang senilai dengan cos 3 theta sama cos theta. Nah, di sini tinggal teman-teman kuadratin aja. Jadi di sini kedua ruas tinggal dikuadratin. Begitu. Mengakibatkan Y kuadrat sama dengan cos kuadrat 3 theta plus cos kuadrat theta plus tetap ada lagi 2 cos cos 2 cos cos. Nah, dari sini dua persamaan yang sudah kita peroleh yaitu dia dan dia tinggal teman-teman jumlahkan. Loh, kenapa dijumlahin? Karena pertanyaannya begitu. Jadi X kuadrat tinggal ditambah dengan Y kuadrat senilai dengan apa? Sin kuadrat 3 theta tambah cos kuadrat 3 theta selama sudutnya sama, nilainya adalah 1. Yang belakang juga sama. Sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta, dia juga 1. Baru plus. Perhatikan di sini ada 2 sin. Loh, maaf, ini sin kok jadi cos. 2 sin. Ini sin 3 theta, sin theta ya tadi ya. Nah, jadi ada 2 sin sama 2 cos. Duanya bisa teman-teman keluarkan, lalu cosnya kita taruh depan. Kenapa? Karena ada rumusnya itu yang ini, cos ini. Jadi cos plus sin. Nah, itu rumus yang ada. Jadi sin 3 theta sinus theta. Begitu. Sehingga jawabannya adalah 2 plus 2. Nah, ini cos plus sin itu adalah cos A min B. Jadi 3 theta dikurangi sama theta. Sehingga jawabannya adalah 2 plus 2 cos 2 theta. Jadi 2 plus 2 cos 2 theta. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, memang secara teori untuk trigono itu bisa kita perhatikan di sini ada sin plus sin. Kan ada rumusnya kemarin. 2 sin cos gitu kan. Cuma perhatikan dulu pertanyaannya apa. Yang diminta itu apa. Itu yang kita bakal selesaikan. Begitu. Jadi nggak semuanya harus, wah ini udah cocok nih mas. Sin plus sin gitu misalkan. Tapi ternyata yang diminta adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti yang kita cari malah X kuadrat plus Y kuadrat itu sendiri. Begitu. Oke, kakak kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Kita bisa ketemu lagi di volume yang ke-9. Tentu untuk yang kita kerjakan soalnya yang lebih menarik lagi. Dan jikalau teman-teman nanti ada soal yang menarik untuk bisa dibahas, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa share video ini jika bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.